welcome back to my YouTube channel lagi. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas gimana caranya menjadi dropshipper untuk berjualan online di Shopee. Di Shopee tanpa menggunakan modal. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, kalian subscribe dulu channel ini, kalian like, lalu kalian share ke semua media sosial yang kalian miliki. Nah, sebelum kita berjualan online atau memposting produk kita di Shopee, ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita membuka toko di Shopee. Nah, yang pertama kali itu yaitu kita harus mencari supplier atau tukang supply barang buat kita ngambil barang dan dikirimkan ke konsumen kita. Yang pertama itu kalian harus perhatikan penilaian produknya itu harus bagus, yaitu minimal 4,6 atau 4,7 ke atas. Yang kedua, penilaian tokonya. Kemudian kalian juga harus lihat estimasi pengiriman barang dari supplier tersebut. Kalau supplier tersebut mengirimkan barangnya itu sering telat ke konsumen, nah gimana kalau kalian itu mau mengambil dia dari supplier? Nah, itu bakalan menjadi masalah untuk menjadikannya supplier di toko kita. Yang kedua itu yaitu alamat toko kita itu harus sama persis dengan alamat si supplier tempat kita memesan barang. Karena apa? Karena nanti ketika kita mendapatkan orderan nih, terus konsumen kita itu memesan, nah penghitungan ongkos kirimnya itu harus sama dengan supplier kita, karena supplier lah yang akan mengirimkan barang ke konsumen. Jadi hitung-hitungan ongkirnya itu kita nggak kelebihan dan juga nggak nombokin alias kekurangan pada ongkirnya. Nah, yang ketiga itu buat kita jualan tanpa modal, yaitu yang pertama solusinya itu kita harus mempunyai Shopee Paylater atau mempunyai fitur Shopee Paylater di Shopee kita. Nah, dengan hal tersebut kan nanti konsumen berbelanja kepada kita, kemudian kita bisa bayarkan dulu ke suppliernya itu menggunakan Shopee Paylater. Jadi intinya kita tidak menggunakan uang di kantong kita untuk memodalinya terlebih dahulu. Karena apa? Karena setiap kali konsumen berbelanja kepada kita itu uangnya nggak langsung masuk ke rekening kita, namun uang tersebut akan masuk disimpan atau disimpan dulu oleh pihak Shopee. Setelah barang yang kita kirim itu nanti terkirim atau sampai tangan pelanggan, barulah dana tersebut ditransfer ke rekening Shopee kita. Nah, hal keempat yang harus kita perhatikan yaitu pengiriman atau jasa kirim dari toko kita itu harus sama persis dengan yang ada di toko supplier. Misalnya di supplier itu menggunakan pos JNE, JNI, JNT, maka di toko kita juga harus menggunakan atau minimal memakai beberapa dari yang disediakan oleh supplier kita tersebut. Jangan sampai si supplier kita menggunakan hanya JNT saja, kemudian kita menggunakan misalnya jasa pengiriman lain. Nah, jadi itu akan berakibat pada pengirimannya nanti itu akan terjadi masalah. Nah, hal kelima yaitu hal yang sangat krusial dan banyak sekali yang dipertanyakan oleh para dropshipper, yaitu bagaimana jika menggunakan resi atau bagaimana perihal dengan resi pengirimannya. Nah, untuk hal tersebut kalian bisa dilihat di video aku yang sebelumnya. Di bawah itu ada cara dropship dari Shopee ke Shopee dengan menggunakan resi otomatis. Nah, di sana kalian bisa akalin atau kalian bisa tetap jualan walaupun menggunakan resi otomatis, dan cara dan langkah-langkahnya itu ada di video aku sebelumnya. Jadi kalian scroll aja ke bawah, itu ada dan kalian bisa tonton di situ. Dan hal terakhir yang harus kita perhatikan saat menjadi dropshipper yaitu kita harus pastikan alamat dari konsumen kita itu benar-benar udah cocok dan benar-benar udah pas dengan yang dikirim oleh konsumen itu, agar tidak salah pengiriman barangnya. Nah, itu tadi 6 langkah menjadi dropshipper di Shopee. Nah, semoga kalian menjadi dropshipper yang sukses, dan sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk di subscribe channel ini, di like dan share juga di komen. Terima kasih dan bye bye.